Baik, sebenarnya ya tadi tentang kepercayaan yang ingin dibuat oleh Yogi di Tuban Banget terhadap customernya atau follower atau penikmat dari Tuban Banget itu seperti apa? Ya intinya sih gini Pak, percayaan tentang iklan itu. Ya iklan semuanya. Ya intinya kita menyajikan yang paling terbaik sih Pak. Jadi kalau terbaik aja mungkin udah mainstream ya Pak. Kita paling terbaik. Terus gimana caranya klien saya ini puas gitu untuk sebuah promosi yang saya buat gitu. Jadi saya nggak mikirin pasti saya kalau ketemu klien saya mau tanya, kamu mau follower atau mau jumlah orderan? Itu berbeda ya? Berbeda Pak. Caranya juga beda ya? Caranya pasti beda. Oke, menarik gitu. Menarik. Nah ya jelas saja kalau jualan ya jelas orderan ya toh? Ada Pak, tapi ada yang minta follower Pak. Kenapa? Tapi kalau Pak Dede bukan itu, kayaknya elektabilitas kayaknya. Kalau politik gitu ya. Oh iya, dosen saya. Iya gitu penting gitu. Iya. Ya itu tadi benar gitu ya. Iya. Jualan tapi kok malah follower. Follower yang di Apa itu? Mungkin kalau follower itu bisa dipakai ya seperti tadi elektabilitas gitu Ya, Pak. betul. Jadi untuk kesehariannya dia, pencitraannya dia Ambil gitu. popularitasnya dulu. Nanti Baru di belakang itu jualan. Oke. Namanya sih kalau untuk orang mencari follower itu ngebakar uang dulu sih Pak. betul. Ngebakar uang yang banyak-banyak, terus ujung-ujungnya kan di belakang dia jualan gitu. Ada kepentingannya di belakang. Gitu ya. Nah, Menarik. menarik ya. Oke. Oke, Mas Yogi, Yes. sampai sejauh ini Tuban Banget itu konten yang menarik itu yang berbasis apa sih kira-kira? Saya tuh udah berapa genre ya merubah Iya, itu. genre Saya tuh awal itu tentang wisata. Wisata yang pertama ya. Sejak aku vakum sih, waktu aku vakum ternyata lahir akun-akun tentang mempromosikan wisata. Jadi akhirnya aku berubah menjadi lifestyle. Berubah jadi lifestyle tentang tongkrongan, bahasa anak muda, kutipan-kutipan Twitter anak muda yang kira-kiranya anak muda banget lah. Bergeser ya. Akhirnya bergeser. Ternyata di situ ada ladang rezeki juga buat saya. Jadi teman-teman yang punya tongkrongan atau relate sama kita, ayo yuk mampir ke tempat saya. Nanti budgetmu berapa, fee-mu berapa untuk mempromosikan tempat saya. Gitu. Ini bisnis beneran Sampai itu ya. berapa itu seperti ini. Boleh dibuka. Pernah maksimal berapa ya? Pernah paling tinggi? Paling tinggi ya Pak? Pernah paling tinggi ya? 50 50 apa itu? juta. Wah, Paling tinggi itu ya. satu UMKM bukan? Jangan UMKM ya, sebuah brand ya. Oh, sebuah brand. Brand besar. Oh. Ya, sebuah brand ya alhamdulillah dari situ anak istri saya bisa beli baju baru sama motor. Sama mobil satu Pak. Ya. Oke. Jadi jangan salah gitu. Jadi kalau kamu mau buat konten gitu, terus aja buat gitu. Tapi harus ada timingnya. Nah, mungkin nanti bisa saya ceritakan timing yang pas untuk Nah itu kamu. Sekarang aja itu, Mas. Ada timing ya. Bapak buka sosmed kalau misalnya Bapak pekerja ya. Bapak buka sosmed jam berapa Pak? Ya paling ya siang istirahat waktu kayak gitu. Itu cocok buat kuliner Pak. Bapak pasti lapar makan siang. Iya iyalah. Ya lagi gini kan ya. Kalau malam Kalau malam itu setelah habis maghrib Pak kalau saya Pak. Jadi orang habis sholat maghrib itu pasti saya posting Pak. apapun ya. Kalau nggak sibuk ya, kalau saya nggak sibuk pasti posting. Pasti kelihatan dari speed like-nya. Jadi kalau kita bukan upload, notif love-nya itu, angkanya itu pasti cepat. Itu di jam-jam segitu. Atau di jam menjelang tidur, Pak. Di prime time-nya itu di situ ya. Iya. Menjelang tidur ya. Menjelang tidur pasti megang-megang handphone kan. Scroll IG. Gitu. Kalau saya nggak mesti masalahnya. Iya. Terus generasinya beda. aku mencegah banget yang namanya spamming. Jadi spamming itu kadang ada orang yang dalam waktu yang sama upload langsung 10 foto, 10 gambar langsung berderet di feed Instagram. Nah ini itu berarti Itu tentang dihindari berarti ya.
Dihindari gitu. Itu harus dihindari. Jadi buat aku sih malah akun kita malah jadi kena shadow ban. Shadow ban Itu spamming itu di komen atau di mana itu spam? jadi enggak. Jadi upload di feed Instagram. Feed di Instagram terus kemudian Langsung 10 foto. Langsung 10 foto. Kayak story gitu ya. Mati ya. Iya, iya. Ya, terus 10 foto. Jadi kalau Instagram itu menyediakan yang namanya slide. Iya. Slide digeser. betul. Geser. Ada kan orang yang langsung pengen bikin fotonya itu nampak square kotak semua. Jadi besar. Besar. Nah, itu perlu dihindarin karena nanti kita kena shadow ban, dianggap spam. Dianggap spam, akun kita tidak direkomendasikan. Instagram itu kan menerapkan 10%. Pertama itu kita men-share satu foto ke 10% jumlah follower kita. Kalau tidak ideal, tidak direkomendasikan ke 100% dan berikutnya. Oh gitu ya. Berarti seperti kredibel gitu ya, enggak? Jadi ini Enggak kredibel. proses verifikasi sebenarnya. Iya, seperti itu. Proses verifikasi. Sebentar, dari tadi kita kan berbicara tentang Instagram terus nih ya. Iya. Sebenarnya ada nggak platform lain yang mungkin ya yang lebih begitu? Kenapa kok pilihannya juga Instagram dong untuk Tuban Banget? Instagram itu jembatan saya sih Pak, jembatan saya untuk cari uang. Ya alhamdulillah sekarang aku menganggur dengan gaya Pak, tapi dari Instagram. Oke. TikTok? TikTok itu masa depan Pak, Masa depan. menggantikan YouTube dan Instagram. Itu menurut Yogi ya? Menurut saya Pak, bukan menurut orang lain. Kenapa itu? Kok bisa? Karena dari segi pengguna aja sekarang udah besar ya Pak, dengan umur yang begitu cepat. TikTok ini baru berapa tahun sih Pak? Oke. Instagram itu baru berapa tahun? Tapi secara produk kan ada itu. Semakin cepat dia naik, biasanya juga akan semakin cepat turun juga. Gimana itu? Ada hukumnya kan itu? Iya. Iya. Tapi kan hukum bisa dibantah Pak. Oh, sih. Kalau generasi milenial. Oke. Gimana ya? Hukum itu kan pasti ada alibinya Pak. Oke. Iya. Kenapa bisa seperti ini? Yo, buat apa ada pengacara Pak? Oh, istilahnya begitu ya. Oke, berbicara tentang masih kepada apa namanya antar platform ya, iya kan. Artinya bahwa seperti Instagram ini juga nantinya juga akan turun. Sepertinya kalau Instagram tidak mengayomi kreatornya, ya sama seperti YouTube nanti. Boleh tahu nggak mengayomi itu? Mengayomi itu kita ini kan konten kreator, pasti butuh asupan, Pak. Kayak fans clubnya. Bukan, asupan itu berupa AdSense. AdSense. Di TikTok itu sekarang udah ada sawerannya, Pak. Jadi kita live di sawer. Cepet gitu ya. Nah kalau YouTube itu mungkin buat saya kurang adil buat kreator-kreator yang muda atau yang masih kecil, karena YouTube itu sudah seperti raksasa ya Pak ya. Terlalu berat ya. Iya. Jadi dia merekomendasikan orang-orang yang udah punya nama, contoh artis ini gitu. Kalau TikTok itu seperti gacha Pak. Jadi kita mau upload apapun, kapanpun. Mungkin ada salah satu yang FYP. Bapak tahu FYP, Pak? Iya itu. Apa? Ini for your page. Gara-gara FYP itu banyak hadir adik-adik saya selebgram baru yang tiba-tiba followernya udah ratusan ribu gitu. Dan gara-gara YouTube juga Pak, kembali ke YouTube ya Pak ya. Ada teman saya udah mungkin dia top number 1 subscriber terbanyak di Tuban. Karena ketidakadilan itu Pak di sebuah platform yang namanya YouTube. YouTube itu. Iya, dia memutuskan untuk istirahat, tidak membuat konten udah hampir 2 tahun Pak. Maksudnya itu resign. Itu yang wisata-wisata itu ya? Cuti kalau Wisata-wisata kan ya? bukan. Ada teman saya, dia punya 2 juta subscriber kalau nggak salah. Paling besar di Tuban. Oke. Dan dia resign karena merasa tidak mendapatkan tidak adil gitu. Oke. Ada kayak gitu juga ya. Facebook gimana? Facebook seusia Bapak semua Pak. Gitu ya. Tapi kan gini ya. Ada kan kalau di sisi sosial dan ini ya apa ini
usia ya. Usia. Sosial dan usia ini. Iya. Facebook itu banyak loh yang masih membuat ini. Saya juga main Facebook, Pak. Oke, isu sosial pun juga masih banyak yang dilontarkan di Facebook daripada di Instagram kan? Iya. Artinya bahwa platform itu tidak mungkin mati kan sebenarnya? Betul. Nggak mungkin mati, cuma Cuma ketinggalan.